Pada tahun 1966, seorang ilmuwan bernama Chan Thomas merilis sebuah buku yang menggambarkan dengan rinci bagaimana suatu bencana besar terjadi. Buku tersebut diberi judul The Adam and Eve Story. Buku ini langsung menjadi kontroversial karena dianggap berpotensi membuat banyak orang terdoktrin dan ketakutan. Sebelum buku ini sempat tersebar luas, CIA dengan cepat menyita dan mengklasifikasikannya sebagai rahasia. Selama puluhan tahun, buku tersebut tetap tersembunyi hingga akhirnya pada tahun 2013, CIA mendeklasifikasikan dan menerbitkannya untuk publik. Setelah dideklasifikasi dan dipublikasikan di situs web CIA, publik Amerika ramai memperdebatkan isinya. Banyak pertanyaan muncul seperti, apakah gambaran kiamat yang menakutkan dalam buku tersebut adalah suatu kenyataan masa depan atau hanya sebuah rekaan? Apakah buku yang diterbitkan CIA masih sama dengan versi aslinya atau sudah mengalami penyensoran? Dalam versi aslinya, The Adam and Eve Story memiliki 284 halaman, sedangkan versi yang diunggah CIA hanya berisi 57 halaman. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, kemana halaman lainnya? Apakah ada ketakutan atau kebenaran yang masih belum terungkap? Buku The Adam and Eve Story terdiri dari 5 bagian, yaitu The New Catalysm, The Great Floods, The Story, Genesis, dan Conclusion. Pada bagian pertama yang berjudul The New Catalysm, Chan Thomas menggambarkan secara detail bagaimana bencana besar menghancurkan bumi. Bencana itu diawali dengan gemuruh yang tidak terdengar oleh manusia, diikuti dengan petir yang terus menggelegar tanpa henti. Setelah itu, gempa bumi dahsyat melanda, menghasilkan kehancuran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Gunung-gunung di California berguncang hebat, tanah bergelombang, dan tsunami besar setinggi 2 mil menghantam wilayah timur bumi. Badai dengan kecepatan ribuan mil per jam terjadi tanpa henti, membawa manusia, hewan, tumbuhan, dan bangunan ikut terbang dan hancur. Gempa terus meratakan bumi, mengeluarkan cairan panas dari perut bumi yang memicu kepanikan besar. Dalam kekacauan tersebut, bumi dikatakan berhenti berputar, sementara udara, air, dan tanah tetap bergerak. Hal ini menyebabkan satu sisi bumi menjadi sangat panas, sementara sisi lainnya membeku dengan suhu yang sangat ekstrim. Porus bumi pun berubah, mengakibatkan Greenland dan Antartika menjadi daratan tropis, sementara Timur Tengah tertutup oleh es. Thomas melanjutkan, pada hari ke-6, badai dan banjir mulai surut. Pada hari ke-7, bencana selesai. Teluk Benggala menjadi kutub utara baru, sementara Samudra Pasifik menjadi kutub selatan. Wilayah seperti New York dikatakan tenggelam di bawah Samudra Atlantik, dan kota-kota besar lainnya seperti Los Angeles, Dublin, Paris, Berlin, dan Jakarta menjadi bagian dari cerita-cerita mitos. Namun yang paling kontroversial dari buku ini adalah gagasan bahwa bencana tersebut bukanlah akhir dari dunia, melainkan siklus kehancuran peradaban manusia yang terjadi berulang kali. Menurut Thomas, setelah kehancuran akan muncul peradaban baru yang ia sebut New Stone Age. Thomas juga berpendapat bahwa peradaban kita saat ini adalah hasil dari kehancuran sebelumnya. Ia menyatakan bahwa umat manusia telah melalui 5 siklus kehancuran besar, dan ketika siklus berikutnya terjadi, itu akan menjadi katalis yang ke-6. Kontroversi buku ini semakin relevan dengan fakta-fakta alam seperti krisis iklim dan kenaikan permukaan laut. Pada Januari 2024, teori The Adam and Eve Story mencapai puncak popularitas setelah dibahas oleh podcaster terkenal Joe Rogan dan ahli teori konspirasi Jimmy Corsetti. Identitas asli Chan Thomas pun terungkap sebagai Dr. Chan Shi Power Thomas, seorang insinyur Amerika yang pernah bergabung dengan tim peneliti UFO di McDonnell Douglas pada tahun 1967. Gagasan Thomas tentang siklus kehancuran bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada tahun 1958, Charles Hapgood telah mengemukakan teori serupa dalam bukunya The Earth Shifting Course. Teori ini menyatakan bahwa pergeseran kutub bumi mengubah susunan benua secara drastis. Meskipun awalnya ditentang, tetapi teori Hapgood mendapat dukungan dari Albert Einstein. Bahkan, Albert Einstein menulis kata pengantar untuk bukunya. Temuan ini menunjukkan bahwa benua-benua memang bergerak, saling menjauh, dan bertabrakan dalam siklus yang berlangsung selama miliaran tahun.
Pernyataan ini memang kontroversial pada saat pertama kali diucapkan, namun beberapa tahun yang lalu, arkeolog menemukan sebuah bukti tentang mitos banjir besar yang dikenal sebagai Great Flood. Bukti banjir besar tersebut ditemukan di Mediterania dan Laut Hitam. Para arkeolog menyatakan bahwa banjir besar di lokasi ini terjadi sekitar 6.500 tahun hingga 7.000 tahun yang lalu. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Thomas di dalam bukunya. Dalam bukunya, Thomas memperkirakan bahwa semua banjir besar yang terjadi di bumi berlangsung dalam interval 7.000 tahun sekali. Mulai dari Younger Dryas yang terjadi sekitar 1.500 tahun yang lalu, hingga banjir besar sebelumnya yang terjadi 18.000 tahun yang lalu, yang menenggelamkan jembatan darat di Teluk Bering. Sebelumnya lagi, ada banjir sekitar 29.000 tahun yang lalu yang mengakhiri periode danau glasial Lake Wisconsin, serta banjir global sekitar 43.800 tahun yang lalu. Thomas percaya bahwa dari setiap banjir besar yang menghancurkan dan menenggelamkan peradaban, ada peradaban maju yang hidup sebelum datangnya bencana tersebut. Arkeologi dan paleontologi arus utama menyatakan bahwa peradaban pertama muncul di Mesopotamia sekitar 6.500 tahun yang lalu. Namun bagaimana jika peradaban Mesopotamia itu sebenarnya adalah peradaban yang muncul kembali akibat banjir besar yang sebelumnya? Dalam hal ini, ada kemungkinan bahwa sebelum peradaban Mesopotamia, sudah ada peradaban maju yang hilang dan tenggelam bersama banjir besar. Graham Hancock, seorang jurnalis dan arkeolog, dalam serialnya Ancient Apocalypse yang ditayangkan di Netflix, turut membuktikan bahwa peradaban manusia maju sudah ada sejak lama, bahkan lebih tua dari zaman es. Graham Hancock mengunjungi berbagai tempat seperti Gunung Padang di Indonesia dan Cholula di Meksiko. Ia juga meneliti erosi di dasar patung Sphinx yang menunjukkan pola akibat aliran air dengan kecepatan luar biasa. Jika benar pola itu disebabkan oleh erosi air, berarti Sphinx dibuat sebelum banjir terakhir, sekitar 6.500 tahun lalu, jauh sebelum peradaban Mesir. Penemuan tentang peradaban yang melampaui zaman es ini masih banyak menghadapi penolakan dari arkeolog arus utama. Mereka tidak setuju dengan teori bahwa Sphinx dibangun lebih dari 10.000 tahun lalu. Namun, ada bukti lain tentang pergeseran kutub yang dahsyat, banjir besar, dan peradaban maju yang ikut hilang seperti Atlantis. Atlantis pertama kali diperkenalkan oleh filsuf terkenal Yunani, yaitu Plato. Dalam bukunya Timaeus dan Critias, Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban Ethiopia yang hancur akibat bencana. Di barat laut Afrika terdapat struktur yang dikenal sebagai Eye of the Sahara yang dikaitkan dengan Atlantis. Struktur ini berbentuk lingkaran sempurna dengan saluran air yang sesuai dengan deskripsi Plato. Namun perdebatan masih berlangsung hingga saat ini mengenai apakah struktur itu buatan manusia atau hasil fenomena alami. Sean Thomas dalam bukunya The Adam and Eve Story mengajukan argumen tentang siklus bencana alam global. Ia memprediksi pergeseran kutub akan terjadi pada tahun 2000. Namun hingga kini, ramalannya belum terbukti. Buku Sean Thomas menjadi kontroversial, terutama setelah diklasifikasi oleh CIA. Namun sebagian besar teorinya tetap dianggap kurang memiliki bukti yang ilmiah. Walaupun banyak gagasan Sean Thomas yang diperdebatkan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bukunya tetaplah menarik. Apakah benar peradaban manusia telah berkali-kali mengalami siklus kehancuran? Hanya waktu yang akan membuktikannya. Hingga saat itu, semua kemungkinan layak diberikan ruang untuk dipertimbangkan.